Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kehidupan kita sehingga pagi ini, pada pagi hari yang ke-7 bulan September 2023, kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Saya Penatua Apriyadi Eljaga dari lingkungan pelayanan 4 Jemaat GKI Palangka 1 akan membacakan nas Alkitab sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari Kamis 7 September 2023 dari Alkitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 24 ayat 1 hingga yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Pagi ini kami akan membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh didengar oleh semua orang yang bisa menjangkau dari YouTube Majelis Jemaat GKI Palangka 1 ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dengan perikop lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pelihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesunganmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Ayat yang terakhir, yang ke-14, aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal.
aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, renungan ini ditulis oleh Vikaris Afrinita Sarjana Teologia dengan mengambil tema sabar dalam pengharapan. Tuhan Allah menyatakan murka-Nya kepada Israel oleh karena dosa dan kejahatan mereka. Israel digambarkan Tuhan seperti kuali yang berkarat. Ia menyampaikan perumpamaan tentang kuali berkarat yang dituangi air mendidih untuk memasak daging dan tulang di atas bara api itu, sehingga dagingnya menjadi benar-benar masak dan tulangnya hangus. Kuali menggambarkan Yerusalem, sedangkan karat menggambarkan dosa yang tidak terlupakan. Sekalipun nyala api itu membuat tembaga itu membara, tetapi karatnya tidak hilang. Sepertinya Tuhan sudah habis kesabaran karena berbagai upaya menjadi kesia-siaan. Dosa umat Tuhan begitu berat, ibarat karat pada kuali yang sudah melekat, sehingga dipanaskan sampai pijar pun karat itu tidak juga lepas. Dosa juga dilakukan umat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kenajisan dengan kemesuman. Telah terjadi satu praktik yang telah menyatu padu, bahkan sulit untuk dibedakan dan dibersihkan. Maka perlu perlakuan yang keras untuk membersihkannya. Semua yang Tuhan lakukan ini semata-mata karena Dia mengasihi umatnya dan ingin memurnikannya lagi. Begitu besar Tuhan menunjukkan kasih dan kesabarannya kepada kita. Berulang kali mengingatkan, menegur, bahkan membakar karat dosa kita. Tetapi selama itu pula kita keras hati. Kita menolak kesabarannya, kita berkeras hati saat ditahirkan, bahkan oleh api penyucian sekalipun. Jika panasnya api yang dinyalakan Tuhan tidak juga mampu mentahirkan kita dari dosa, maka Dia akan berhenti mentahirkan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, walau dosa-dosa kita bagaikan karat yang melekat erat dan susah untuk dilepaskan. Anugerah-Nya jauh lebih besar dan dahsyat untuk menyelamatkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memerdekakan kita dan belenggu dosa yang paling keras. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai dari awal pembacaan nas Alkitab dan perenungan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah bisa didengar oleh orang-orang yang jauh untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat dipergunakan, dapat dipraktekkan dalam kehidupan kami hari-hari, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan channel ini ke semua orang agar semua orang bisa mendengar firman Tuhan di dalam tempat mereka masing-masing. Haleluya, amin.